La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia disoal, ditanya. Bercerita tentang pertanyaan bertemu dengan Allah nanti, pertanyaannya banyak sekali. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah akan ditanya. Berapa kali kedipan mata, berapa detak jantung, berapa tetes darah dicuci buah pinggang, berapa hembusan napas dari paru-paru, semua akan disoal, ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara pertanyaan itu ada 4 bocoran soal. Pertanyaan yang pertama adalah an umrihi fima afna, umur kemana saja kau habiskan. Bicara tentang masalah umur, kenapa tidak ditanya uang kemana kau habiskan? Uang nanti. Sampai hari ini belum ada orang lahir bawa kartu ATM. Kenapa tidak ditanya harta? Harta nanti. Nanti setelah punya jabatan, dapat harta warisan, durian runtuh baru dapat. Tapi umur sudah dapat ketika kita lahir. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari dalam bentuk cairan. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. Cairan berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. 40 120 hari yursalul malaku, dikirim malaikat, ditiupkan roh. Saat itulah kita sudah punya usia. Maka sebelum lahir ke dunia kita sudah punya umur. Makanya kalau ditanya orang, berapa umurmu? Kau mau tanya cara penghitungan 3 menurut kalender Hijriah, menurut kalender Masehi, atau menurut kalender ditiupkannya ruh. Mau yang mana? Ustaz Somad, kalau ditanya orang umurnya berapa? Ya tergantung. Saya jawab pakai bulan Qamariah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 1 tahunnya berarti ada diskon 11 hari. Atau dijawab pakai Syamsiah, Januari, Februari, Maret, April. Tapi kalau dihitung menurut umur sejak ditiupkannya ruh ke alam rahim, maka kita semua selama ini sesungguhnya salah menyebut umur, karena kita jauh lebih tua daripada sejak hari kelahiran kita. Itu kan hanya kita serentak saja sepakat di seluruh dunia bahwa kita dihitung lahir sejak saat melihat alam semesta. Disitulah ditulis di akta kelahiran, lahir tanggal sekian. Namanya siapa? Thariq. Yang betul alifnya panjang, Thariq. Tapi memang tertulis begitu nama dia di surat. Namanya Thariq. Rupanya lahirnya di jalan. Nama yang betul adalah Thariq. Was-sama'i wat-thariq. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bercerita tentang wal asr. Sampai-sampai apa kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal di Fustat, Kairo pada tahun 204 Hijrah. Seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr, tidak diturunkan 113 surat yang lain, lakafa, cukup. Sakingkan hebatnya surat Al-Asr. Karena kalau setiap manusia dapat mempertanggungjawabkan setiap menit detik usianya, tidak akan ada orang yang sakau, tak ada orang yang mabuk, tak ada orang yang berzina, tak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang menipu. Kenapa? Karena setiap detik dia selalu muhasabah dirinya. Maka paling tidak laki-laki yang balik, berakal, sehat, tidak musafir, tidak cacat, maka dia mesti mendengarkan wasiat takwa dari khotib hari Jumat tadi. Laki-laki yang gagah perkasa itu mendengarkan wasiat khotib. Takutlah kepada Allah, karena semua akan mati, diminta tanggung jawab kemana waktu yang sudah diberikan Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember. Semuanya diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra kitabak, hai Abdul Somad, baca buku catatan amalmu. Pergilah orang ke kantor Telkom. Ketika sampai mau bayar uang telepon, dia komplain, tidak mungkin saya bicara sebanyak ini, selama ini saya pakai handphone, pakai telepon rumah jarang-jarang, kenapa tagihannya sampai 10 juta begini? Pegawai Telkom tidak mau ribut-ribut, dia diam saja. Dia cukup kasih print out, dia lihatkan. Ibu baca aja sendiri. Ibu memang tidak pakai, suami ibu memang tidak, tapi anak ibu malam-malam jam 2 itu ada print. Begitu juga dengan kita.
Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin, kiraman mulia, katibin mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kau lakukan. Maka ketika orang faham makna wal asri, dia tidak ingin ada satu detik pun waktu itu terbuang sia-sia dan hampa. Kalaupun dia berkata-kata yang keluar dari mulutnya adalah nasihat, kalaupun dia diam, diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir. Kalau dia bertemu, pertemuannya silaturahim. Kalau ada orang mengajaknya membicarakan aib orang lain, dia katakan, lebih baik kita bersolawat. Andai dia tidak mau menggurui orang lain, mungkin dia mencari-cari alasan, ada yang lebih bermakna, ada yang lebih baik. Jadi kalau ada pengajian rutin seperti ini, keluarga, sahabat, tetangga, kerabat, maka diteruskan, karena dengan itulah kita dapat saling mengingatkan bahwa waktu yang sudah berlalu habis sudah. Saya hitung, insya Allah waktu saya tinggal lagi sekitar 20 tahun lagi. Lahir 1977, Nabi meninggal 63 tahun, berarti sekarang sudah 44, tak sampai 20, 19 tahun lagi. Kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau ikut Nabi Yahya, tak sampai. Kalau ikut Nabi Nuh, Pak Ustadz, capek, 950 tahun. Berapa kali ganti KTP. Tapi yang jelas bahwa waktu kita tidak perlu minta, karena Allah sudah tetapkan. Jadi untuk apa orang banyak minta umur panjang, Ustadz? Minta umur panjang adalah minta barokah pada usia. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Jadi kalau sudah ditetapkan umurnya 40, tidak mungkin bertambah. Tidak mungkin bertambah. Lalu kalau memang sudah ditetapkan 40, ngapain orang minta Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami? Yang diminta adalah kualitas isinya. Saya nggak paham Pak Ustadz, botol sama-sama 600 ml. Sama botolnya, 600 ml. Tapi beda harganya kalau isinya air putih, dengan kopi ginseng, dengan madu asli, dengan emas. Jadi botolnya boleh sama, tapi isinya berbeda. Isinya itulah yang kita minta ketika kita minta umur panjang. Ada orang yang usianya hanya 17 tahun. Anak umur 17 tahun hafal Quran 29 juz, mandi di sungai, terpleset, meninggal, mati. 17 tahun. 30 juz bersarang di kepalanya. Tapi ada orang yang umur panjang, jangankan 30 juz, juz 30 pun hilang-hilang timbul di kepalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang Ustadz sindir, yang Ustadz bicarakan ini jamaah? Enggak, saya sendiri. Banyak hafalan saya hilang. Oleh sebab itu, maka kita selalu meminta keberkahan usia. Kenapa? Karena usia inilah pertanyaan pertama yang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam tidak akan pernah bergeser, bergerak. Hatta yus'al, sampai dia ditanya. Kenapa kaki tidak bergerak? Berarti kita tidak duduk. Karena kalau kaki bergerak, berarti telapak kakinya tegak berdiri. Yaumal tafatis saqu bisaq, hari itu betis ketemu dengan betis. Hari ini kita ketemu lutut dengan lutut, berarti duduk. Di hadapan Allah kita tidak tamu yang mulia. Hari ini Abdul Somad dimuliakan, yang lain duduk di karpet, saya di kursi. Orang lain capek nyari kursi, saya disediakan kursi. Maknanya kita di hadapan Allah bukan tamu yang terhormat, tapi kita adalah terdakwa, terhukum, yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kita semua menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Islam mengajarkan kita makhluk yang bertanggung jawab atas setiap tindak tanduk perbuatannya, atas setiap waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab, dihitung. Makanya hari kiamat itu disebut dengan hari akhirat, itu disebut dengan yaumul hisab, hari penghitungan. Dulu nenek moyang kita berkata ilmu matematika itu disebut dengan ilmul hisab, ilmu hitung. Untuk menetapkan apakah ini tanggal 29 atau 30 Sya'ban, menetapkan 1 Ramadan, ada ilmu namanya ilmu falak, atau disebut juga dengan astronomi, atau disebut juga dengan ilmul hisab, ilmu hisab.
Tapi tidak sama dengan sebagian undangan jamaah kalau sudah ngumpul habis itu makan, mohon maaf Pak Ustadz, para ahli hisab mohon izin keluar. Nah, itu lain lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika nanti segala amal kita dihitung, dihisab, maka yang pertama dihitung, dihisab adalah usia, umur. Saya pun tidak dapat pertanggungjawabkan berapa umur saya ketika di Mesir tahun 2002 pulang, mundur ke belakang 98 5 September sampai menjejakkan kaki ke Kairo, tak berapa waktu saya terbuang. Setelah itu pergi saya ke Maroko, banyak juga waktu yang terbuang. Mudah-mudahan karena doa jamaah, doa kita bersama, diampunkan Allah segala silap dan salah kita. 10 menit di dalam WC pun orang bisa kena dosa. Makanya ketika keluar dia katakan, langkah kaki kanan, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Memangnya dia buat dosa apa di dalam WC? Mana ada orang buat kesepakatan korupsi di WC? Kenapa tiba-tiba dia keluar dari WC dia katakan ghufranaka, ampunkan aku ya Allah? Karena ternyata selama di WC itu ada waktu yang terbuang luar biasa. Ada waktu yang terbuang. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya, saya baru saja musafir dalam satu perjalanan. Terus kebetulan karena mau buang air kecil ke toilet, mampir ke salah satu rest area. Di dalam WC itu saya maaf jongkok. Pas di depan saya ada tulisan, sejahat-jahatnya setan pun tidak menghisap tembakau saat jongkok. Apakah itu hadis Pak Ustaz? Tidak ada hadis, saya bilang. Kalau ada hadis cerita tentang tembakau, hadisnya palsu. Karena tembakau tidak sampai ke Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Pak Ustaz kalau tidak hadis. Kalau gitu siapa yang buat? Nggak tahu. Mungkin dia sedang nulis itu pun sambil merokok juga gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang keluar dari kamar mandi, toilet mengucapkan dari lidahnya, ampunkan aku ya Allah, karena dia merasa banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkannya selama berada di dalam. Tapi hebatnya orang beriman, begitu mau masuk dia katakan nama Allah, maka selama di dalam itu pun bernilai ibadah. Dia katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu dengan namamu ya Allah. Itulah hebatnya agama Islam. Setiap amal perbuatan kalau disebut nama Allah, maka dia berubah menjadi ibadah. Datang, bertamu, makan, minum, ngobrol, kongko-kongko, pulang, hilang, habaan mansura, seperti debu dihembus angin. Ambil tepung, letakkan ke telapak tangan, hembus, hilang, tak bermakna. Tapi begitu diisi dengan 3 Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalamnya tidak ada perbuatan maksiat dan dosa, di dalamnya tidak ada ghibah, namimah, adu domba, cerita aib orang, maka pertemuan kita ini bernilai ibadah, dapat kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan masa lalu kami Pak Ustadz yang banyak hilang, tak dapat kami pertanggungjawabkan? Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang yang buat silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Cara mandi taubat Pak Ustadz seperti mandi wajib. Mandinya di mana Pak Ustadz? Tuh kolam renang. Basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Tidak diatur. Mau kepala dulu, mau kaki dulu. Kalau salto kepala dulu. Tidak diatur. Yang penting bersih semuanya. Bagaimana kalau dia tidak bisa mandi Pak Ustadz? Wudu. Tidak bisa wudu, tayamum. Tayamum tidak bisa juga, ditayamumkan. Seperti orang kena penyakit COVID, lalu kemudian meninggal dunia. Takut kalau dia dimandikan menyebar wabah, maka dia ditayamumkan. Tapi kalau terkena kulit tetap juga menular Pak Ustadz. Yang mentayamumkan itu pakai baju astronot. Saya ketemu tadi beberapa astronot di depan. Mandikan, tayamumkan. Tapi ribet kalau pakai debu Pak Ustadz. Pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki bisa bertayamum hanya dengan batu saja, tidak ada debunya. Yang pakai debu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki cukup dengan batu. Saya pertama kali sampai ke Maroko, melihat di masjid-masjid di bawah tiang itu banyak sekali batu-batu bulat. Dan orang Maroko ketika musim dingin dia tidak berwudu. Masuk dia ke masjid, dia usap batu itu. Baru saya paham, itu ternyata guna batu itu, bertayamum.
Maka jamaah yang sulit membawa debu di ruang ICU di rumah sakit, saya sarankan keluarganya, kau bawa aja batu gilingan dari rumah. Tapi kalau bekas cabai kau cuci dulu bersih-bersih. Karena kalau mau bawa debu ribet, sulit, payah. Jangan sampai orang yang dalam keadaan susah, sulit, sempit dunia ini, lalu kita persulit, padahal ada banyak pendapat ulama, maka dia bisa bertayamum dengan cara yang mudah, lalu kemudian daripada dia tidak sholat sama sekali. Selama sehat dia tidak pernah ingat Allah. Saat dia masuk ke rumah sakit, ruang ICU, sayup-sayup suara azan terdengar dari celah-celah jendela. Hayya 'alas shalah. Meleleh air matanya ingin sholat. Maka datang anaknya, istrinya membawakan batu, tayamum bang. Jangan sedih, nggak lama lagi, 3 hari lagi selesai ini. Maka itulah mungkin saat-saat terakhir dia, saat-saat dia ingin merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak pernah buat dosa, boleh jadi orang yang di awal hidupnya banyak buat amal kebaikan, tertutup dengan su'ul khatimah karena dia takabur, angkuh, sombong. Tapi berapa banyak orang yang awal hidupnya bergelimang dosa, kemudian datang takutnya kepada Allah, di akhir-akhir usianya dia mendapatkan husnul khatimah. Al-umuru bi khawatimiha, segala perjalanan hidup ini dinilai dari akhirnya. Yang sudah beramal soleh, yang sudah istiqamah, jangan angkuh, jangan sombong. Yang masih dalam gelimang dosa, merasa dirinya bersalah, lebih baik menjadi pelaku dosa yang merasa diri bersalah daripada pelaku amal soleh merasa diri paling baik dan orang lain semuanya penghuni neraka. Masalah orang yang sudah taubat adalah dia melihat dirinya di surga, yang lain masuk neraka. Paling mengerikan sekali, yang dianggapnya masuk surga itu cuma 4. Dia, bininya, menantunya, sama mertuanya. Lain daripada itu masuk neraka semuanya. Padahal kita tidak tahu, kita hanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.